Presiden Prabowo mulai melakukan kocok ulang kabinet pemerintahannya. Pergantian ini terhitung lebih cepat jika dibandingkan reshuffle Perdana Kabinet Jokowi sejak pertama kali dilantik. Kami bahas bersama Kunto Ade Wibowo, pakar komunikasi politik UNPAD. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam Tiffany, Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan dalam kondisi baik juga Mas Kunto. Saya ingin minta Alhamdulillah. tanggapan ya terkait dengan pergantian perombakan kabinet merah putih yang terjadi pada hari ini. Mendikti Satrio mengaku mengundurkan diri karena merasa kinerjanya tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan ekspektasi presiden. Tanggapan Anda, apakah memang ini sesuai dengan spekulasi reshuffle yang belakangan beredar? Dan juga kita tahu di beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyatakan bahwa orang-orang atau menteri-menteri, para pembantu presiden yang bekerja di kabinetnya harus selaras visi dengan misinya. Ya, kalau menurut saya sih reshuffle ini tidak mengejutkan ya, karena memang kita sudah antisipasi dari awal, apalagi dengan kabinetnya Pak Prabowo yang cukup, ya kan Pak Prabowo nggak mau dibilang gemuk kabinetnya kan, ya yang cukup berbobot gitu kan, cukup banyak jumlahnya. Ini menjadi sebuah keniscayaan pasti akan di-reshuffle gitu. Tapi kan kita juga tidak menyangka secepat ini reshuffle-nya gitu kan. Tapi ini bisa jadi yang pertama karena Pak Satrio ini kan satu-satunya menteri dalam sejarah Republik ini yang didemo atau diprotes oleh pegawai kementeriannya sendiri. Dan ini kan salah satu rekor di Republik ini sejak Republik ini merdeka kan Mbak. Yang kedua, kalau menurut saya pernyataannya Pak Satrio yang ya UKT harus mahal. Kalau nggak mahal gimana gaji dosen? Kan dosen harus bla bla bla. Dan saya sendiri dosen dan saya tahu gaji dosen juga nggak segede itu gitu kan. Jadi ini jadi problem komunikasinya Pak Satrio. Lalu yang ketiga, Pak Satrio juga mengatakan bahwa karena efisiensi anggaran UKT harus naik gitu kan, yang kemudian sehari berikutnya Menteri Keuangan atau Bu Sri Mulyani bilang nggak boleh itu UKT naik. Jadi menurut saya ada akrobat komunikasi yang dilakukan oleh Pak Satrio sehingga harus direshuffle oleh Pak Prabowo. Ini bukan masalah soal visi misi belaka ini Mbak. Kalau menurut saya ini ketidakmampuan dan kegagapan menghadapi kejutan-kejutan, salah satunya efisiensi di pemerintahan Pak Prabowo ini, dan mau tidak mau kan dia harus mengorbankan sesuatu, dan yang dia korbankan adalah UKT, isu yang sangat sensitif menurut saya yang bisa jadi dipersepsi oleh istana memicu protes mahasiswa. Oke, Mas Kunto, kalau tadi bukan hanya sekedar visi misi seperti yang Anda sampaikan, ada akrobat dan juga problem masalah komunikasi yang terjadi sehingga mungkin itu yang menjadi salah satu indikator harus ada perombakan atau pergantian pemain di Kabinet Merah Putih ini. Nah artinya apakah ini kemudian bisa menjadi peringatan keras juga, alert juga untuk mereka-mereka yang lain yang mengisi pos di kementerian di Kabinet Merah Putih terkait strategi atau permasalahan komunikasi. Karena kita tahu mungkin beberapa waktu belakangan masalah gaya berkomunikasi, kemudian statement-statement yang kemudian mendapatkan respons dari masyarakat yang dianggap mungkin kurang memuaskan. Iya Mbak, kalau menurut saya pemerintahan Pak Prabowo ini punya problem komunikasi yang mendasar. Satu, kita bisa lihat di kebijakan PPN 12% yang ramai menimbulkan kontroversi dan pro kontra di masyarakat yang akhirnya di cancel, dibatalkan gitu kan, atau tidak jadi diresmikan kan gitu. Lalu kemudian ada juga soal gas LPG 3 kg distribusinya, yang Menteri ESDM bilang ini adalah perintah Pak Presiden, tapi kemudian Wakil Ketua DPR RI bilang bahwa Pak Prabowo nggak pernah memerintahkan seperti itu. Ini kan bentuk-bentuk miskomunikasi atau ketidaksinkronan komunikasi yang menurut saya bisa membingungkan masyarakat. Resikonya terlalu besar bagi pemerintahan Pak Prabowo, apalagi beberapa langkah ekstrim yang diambil, salah satunya efisiensi, lalu kemudian usaha untuk kemudian merealisasikan makan bergizi gratis, itu kan taruhannya adalah kepercayaan publik, dan mau tidak mau memang
problem komunikasi ini harus diatasi dulu gitu kan. Itu kalau menurut saya yang orang komunikasi, karena saya juga tidak tahu soal anggaran dan segala macamnya yang menurut saya juga pemerintah kurang terbuka soal ini. Salah satunya soal berapa sih yang bisa dihimpun dari efisiensi anggaran. Angkanya kan berbeda-beda ya, Pak Prabowo bilang 750 triliun, tapi kemudian dikoreksi oleh bawahannya. Nah ini kan salah satu bentuk yang apa ya, seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan yang baru ini gitu Mbak. Oke, kembali ke masalah reshuffle, perombakan ini. Reshuffle ini bentuk konsekuensi dari evaluasi kinerja menteri kah di setiap masa pemerintahan, Mas Gunto? Ada beberapa tujuan reshuffle kan Mbak. Yang pertama mungkin yang paling rasional adalah ya tadi soal kinerja. Menteri yang kinerjanya nggak bagus diganti kan gitu. Tapi yang rasional ini jarang terjadi sayangnya. Yang lebih sering adalah bentuk-bentuk kepentingan politik. Yang pertama karena ya ada pergeseran atau dinamika politik sehingga butuh memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian mendapatkan jatah menteri gitu. Itu yang paling sering terjadi kan di Republik ini. Atau kemudian salah satu strategi untuk ya seseorang kan harus disalahkan gitu. Karena kekacauan yang terjadi seseorang harus disalahkan, ya menterilah yang kemudian dikorbankan untuk direshuffle gitu kan. Untuk melindungi marwah dan wibawa pemerintahan terutama presidennya. Itu yang juga mungkin terjadi sekarang ini Mbak gitu. Jadi reshuffle memang hak prerogatif presiden dan kita hanya bisa menebak-nebak dari konteks dan situasi politik yang terjadi sebenarnya motif atau alasannya apa sih gitu. Menurut saya ini bukan masalah kinerjaan sih gitu. Oke, oke. Terkait dengan perombakan kabinet Merah Putih, kabinet Prabowo sekarang, hitungannya atau terhitung ini lebih cepat, Mas Gunto, kalau kita bandingkan dulu ketika Presiden Jokowi juga ada reshuffle perdana sejak dilantik 2014. Kalau saya tidak salah di hari ke-290 sekian. Sementara ini baru 100 sekian kan, baru sedikit melewati 100 hari. Nah, bagaimana Anda kemudian melihat gaya evaluasi dari Presiden Prabowo terhadap jajaran menterinya? Ya, menurut saya begini Mbak, memang ini ada semacam ya dengan besarnya jumlah menteri dan anggota kabinetnya Pak Prabowo dan ada beberapa wamen kan yang mengisi jabatan wamen, tidak hanya satu, wamen ada 2, ada bahkan 3 di beberapa kementerian. Menurut saya ini kan semacam mungkin wamen-wamen ini dipersiapkan untuk jadi menteri gitu pada akhirnya, karena kita lihat kan kebanyakan yang jadi wamen juga dari Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo kan. Jadi saya sih melihat kalaupun pada akhirnya ada reshuffle yang besar-besaran nanti gitu kan, ya sangat mungkin ya reshuffle ini akan mengganti menteri-menteri yang sekarang diganti oleh wamennya. Itu skenario 1. Skenario 2 soal dinamika politik yang mungkin terjadi. Pada bulan April, PDI Perjuangan akan melakukan kongres ya, walaupun mungkin hampir tertebak bahwa Bu Megawati Soekarno Putri akan jadi ketum PDIP lagi, tapi sangat mungkin konstelasi politiknya berubah gitu. Sekjennya pasti baru, arah politiknya mungkin baru dan mungkin bisa diakomodasi oleh pemerintahannya Pak Prabowo, dan ini kan juga butuh ruang-ruang PDIP nanti untuk di dalam pemerintahan misalnya. Tapi itu kan skenario 2 yang mungkin masih sangat jauh. Kalau soal perbedaannya dengan pemerintahannya Pak Jokowi, ini kan problem besarnya di pemerintahan Pak Prabowo adalah pertama soal kebutuhan keuangan yang mungkin sangat mendesak dengan program MBG, dengan program-programnya Pak Prabowo, apalagi juga masih harus ngurusin IKN gitu kan. Ini yang menjadi problem utamanya Pak Prabowo, sehingga mau tidak mau menteri yang tidak bisa mengikuti langkah efisiensi ini ya harus mundur gitu. Dan itu kan beberapa kali dibilang oleh pakar sebagai cara Pak Prabowo ngetes nih, mana menteri yang masih bisa kreatif, masih bisa survive, iramanya sama dengan pemerintahan dia,
walaupun terkena efisiensi. Oke, baik. Nanti kita akan cermati bagaimana perkembangan dan juga dinamika yang terjadi. Apakah kedepannya masih akan ada kocok ulang dari kabinet Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Mas Kunto Adiwibowo, terima kasih atas analisisnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.